Menurut Aji, Prabowo Jokowi akan cawe-cawe di Bali nggak, Aji? Kira-kira? Kan Bali sangat berkepen di rahasia. Siapa bilang mereka akan terpilih 5 tahun lagi aman? Betul. 2027 aja, mungkin udah banyak tuh yang udah ini Kena. Kita bahas satu-satu ya. Nih buat Semeton Jemberana. Oke, Jemberana gimana, Aji? Jemberana itu jangan fokus kepada Ipat. Kalau misalkan dari tim lawannya Ipat. Oh. Karena Pak Ipat ini namanya bagus. Dan pengaruh Pak Winase bagus. Kalau misalkan ya, maksudnya kalau mau disandingkan, selama ini kan Pak Tambe kan selalu dibandingin sama Ipat, ya jelas kalah lah Pak Tambe. Gitu loh. Karena kita tahu Pak Tambe itu kemarin tuh kemenangannya karena Ipat. Ya, pasti itu. Gitu. Tapi kalau misalkan mau disandingkan, sandingkanlah Pak Tambe sama Kembang. Sebenarnya gitu. Makanya tiang kan lihat, ini kenapa kok yang jurkam yang turun-turun ini kok malah kandidat wakilnya gitu loh. Sama dengan di provinsi. Intensitas dari bukan juru bicara ya, si kampanye mungkin Pak Giri mungkin ya, dari statementnya, entah itu wartawan lebih suka mengutip dibanding Pak Koster kan gitu ya. Kan kita lihat kan Pak Giri yang aktif. Ya. Benar nggak? Ya. Pak Giri yang aktif bagaimana? Sama juga di Jemberana. Jadi Jemberana niki kalau misalkan Pak Tambe mau mempertahankan posisi, ya karena mungkin tiang lihat wakilnya tidak begitu kuat ya, kan begitu. Ya, fokusnya sebenarnya perbandingan di zaman sebelumnya, zaman Arte Kembang dengan zaman Pak Tambe. Gitu loh. Karena kan kita udah tahu nih kelemahan-kelemahan masing-masing gitu. Tapi kalau Pak Ipat, rata-rata anak muda itu semua dukung. Yang bolak-balik Jemberana. Kemarin ada tokoh yang nelpon saya, Ci. Mantan tokoh PDIP lah. Win, menurut saya di Jemberana kalah katanya. Kembang Ipat lagi. Kasihan tuh Win gitu. Masa itu sekelas pengaruh Winase bisa kalah itu. Menurut Aji gimana, Ji? Yang selaku orang Jemberana. Per hari ini, kalau kemarin dari posisi mungkin dari Kembang Ipat agak unggul. Tapi 4 hari yang lalu tiang ke Jemberana, saya dapat data, jadi kan sudah mulai imbang. Wih, Pak Tambe sudah mulai naik. Tunggu 1 November. Pak Prabowo dilantik 1 November, semua bupati yang ada, calon bupati, wakil wali kota yang ada di Bali, calon cawagup akan dapat perhatian dari pusat. Lihat aja. Wih, pusat ya. Kemarin dia tiang bicara sama salah satu tokoh Partai Merah gitu ya, yang bicara bingung tiang kemarin di Beleleng terutama. Di Beleleng itu luar biasa gempurannya. Dan di Beleleng itu kan revolusi dia sebenarnya. Oh gitu, iya. Ya. Pokoknya kalau kalau kita bicara tentang Beleleng Jemberana ini kan hampir mirip lah keadaannya. Tapi Jemberana bisa salah satu menang tapi tipis ya kalau menurut tiang ya. Karena bagaimanapun juga kekuatan Pak Tambe adalah Prabowo dengan Pak SBY. Betul. Sementara kekuatan dari Kembang Ipat Winase gitu. Pak Winase pun kan sebenarnya tidak ini semua. Pak Winase pun banyak juga kelemahannya kan gitu. Sebenarnya jangan fokus di sana gitu. Ya seperti kemarin kan agak kontraproduktif. Kan beliau kan sempat di sini ya. Oh iya. Itu belum fix rekomendasinya. Tapi kan itu diputar-putar terus. Hitung-hitungannya dari kubunya yang ini. Oh kayaknya saya nggak dapat rekomendasi, kita serang ini lewat ini gitu. Akhirnya sekarang gimana tuh? Sekarang gabung kan? Gabung akhirnya. Itu diputar terus sekarang. Ya itu dah. Ibu Nabi ya bukan laki-laki. Itu mungkin yang membuat ada potensi kalahnya di sana ya? Bisa jadi. Sama seperti misalkan posisi beliau gitu ya, sebenarnya nggak perlu mundur ya kemarin Pak Ipat ya. Sebenarnya nggak perlu mundur dari Wabub ya. Karena ya ngapain mundur jadi Wabub, tapi kok fight-nya buat Wabub juga kan gitu. Ya. Beda halnya kalau si Ipatnya yang bupati. Itu lawan tangguh. Oh iya. Tapi per hari ini kekuatannya seimbang. 1 November, catat omongan AWK. Berbeda semua. Akan beda semua. Yang udah tahu kok, udah tahu.
Oh, Ya, udah dapat bocoran udah berarti ini. udah ngerti. Wih, Saya ngeri, kan ngeri. sekarang ada di pihaknya Mas Gibran. Oh gitu. Semenjak pemilu kan yang Prabowo Di pihak Mas Gibran, tapi dalam konteks Pilkada Bali tidak menentukan. Enggak, di dalam 5 tahun ke depan pun saya di pihaknya Pro Jokowi. Berarti Gitu pas mulia pas dong berarti kalau Kenapa? Enggak, di dalam di tingkat nasional. Kalau di nasional konteksnya. ya, tapi kan minimal kan tiang tahu info. Oke. Tahu A1. Jadi mereka juga konsultasi ke tiang. Hmm. Kan tiang kan netral. Ya. Kadang-kadang orang politik itu kita lihat ya, Pak Jokowi itu kalau beliau itu konsultasi atau beliau cari masukan atau beliau punya tim ya, tim alfa gitu ya. Itu beliau tuh tidak punya satu. Dia banyak punya. Gitu. Sourcingnya banyak. Hmm. Dari intelijen, dari mungkin dari TNI Polri, bagaimana tentang keamanan, dari orang A, B, C, D, E gitu loh. Jadi orang-orang sekaliber beliau-beliau yang sudah pemenangan gitu ya, yang pemenang ini udah mainnya udah beda, udah informasinya. Dan kemarin pun yang di Jakarta sekitar 2 minggu kan memang ditahan di Jakarta karena memberikan info dan menggolkan beberapa program. Jadi 5 tahun ke depan aman lah. Yang sebagai orangnya Jokowi gitu ya pasti akan lancar semuanya untuk Bali. Kan kita akan bicara. Kemarin pas terakhir juga 1 Oktober yang dapat ketemu Pak Presiden Jokowi ya di MPR sudah yang sampaikan juga. Kalau menurut Aji, Prabowo Jokowi akan cawe-cawe di Bali nggak Aji kira-kira? Kan Bali sangat berkepen di rahasia. Kalau demi kebaikan Bali kenapa enggak? Ya. Cuman kalaupun ada cawe-cawe, kalaupun misalkan ada pusat bagaimana, ya pasti di dalamnya ada AWK lah. Siap. Makanya. Oke, setelah Jemberana di Buleleng. Buleleng udah ya? Beleleng udah pasti PDIP udah. Oh, serius? Masih PDIP di sana? PDIP lah. Saya dengar Ajudan saya Beleleng banyak. Saya dengar Pak Supit wakilnya ini dulu adalah orang dekatnya Pak Agus Suratjano. Suratjano. Meskipun begitu tidak. Pertama Beleleng itu adalah banteng. Beleleng tuh Buktinya Pilpres kemarin kalah Prabowo. Ya, itu kan karena faktor Ganjarnya bukan faktor Soekarnonya gitu loh. Tapi kan partainya menang. Kalau sekarang itu ya itu yang Tiang sampaikan tadi. Kalau seandainya misalkan timnya Pak Sugawa ya sama siapa sih namanya yang kemarin itu yang wakilnya itu masuk ada. Tapi bagaimana kandidat-kandidat dari koalisi versusnya PDIP ini kalau seandainya akses masuk ke adat dibatasi, benar nggak? Oh di Beleleng sama juga kondisinya begitu ya? Kalau di Tabanan kan intimidasi kemarin. Kalau misalkan yang di Beleleng menurut yang saya dengar, yang saya lihat gitu, walaupun tidak sekeras Tabanan gitu ya, tidak sekeras Badung ya. Badung kan tadi Win udah sebut sama Tabanan. Projuru. Tapi ada di sana. Di sana kalau udah ada hitung-hitungan udah. Dan partai-partai pendukung kan saya kasihan juga tuh sama Pak Sugawo sama yang Pak Suardana ya. Suardana. Gitu ya. Maksudnya ayo dong gitu kalau mau lebih semangat tuh masuk ke bawah. Itu nggak bisa kalau mau swing voter cuman kota Singaraja aja. Tapi kan kita bicara Tejekule, kita bicara Seririt, bicara Grogga. Itu adatnya udah dipegang juga. Bukan masalah adat ya. Maksudnya? Pertama fanatisme Oh, saya kebetulan kan sering lama di Buleleng dulu kan. Saya sempat tanya orang Buleleng, Pak pilih siapa Pak? Waktu Pilpres dulu ya, 2014. Cak pokok PDI. Kok di kami siapapun bojong calonnya PDI tetap. Gitu orang Buleleng ya. Bojong calonnya pilih. Kenapa gitu ya orang Buleleng ya? Ya itu nggak salah. Sama seperti Presiden Indonesia. Presiden Indonesia ini walaupun secara konstitusi tidak harus orang Jawa kan. Tapi artinya yang mungkin lebih banyak orang cenderung milihnya itu kan persatuan orang Jawa itu kan kuat sekali. Tapi kembali lagi konteks Pilpres kok bisa katanya kalau nggak bojong pun dipilih. Tapi kok bisa kalah di Buleleng?
waktu Ganjar itu kemarin. Kalau Ganjar tuh memang resisten, maksudnya karena mungkin dari pidato-pidato Ibu Ketum ya yang dipotong-potong. Kan memang masif serangan udaranya. Gitu loh ya. Kemudian yang kedua mungkin karena dari sisi Naping ya, kalau menurut yang mungkin faktor Ganjarnya sendiri ya, mungkin memang tidak bisa dijual ya, kan begitu ya. Ya blunder-blunder lah. Seperti Pak Prabowo itu kan mungkin karena alam ya, Pak Prabowo ketika misalkan mendapatkan nilai 5 gitu kan oleh kandidat di debat itu yang membuat itu memang semesta memang mendukung Pak Prabowo sebenarnya. Dari hitung-hitungan politik meleset semua. Walaupun sebenarnya PDIP sekarang itu menguat di Jawa. Contoh kandidat gubernur Jawa Tengah, gimana Pak Andika Perkasa sekarang di atas 50%. Di Jakarta, Pramono Anung Rano Karno naik sekarang ininya, tapi tingkatannya hampir setara dengan Ridwan Kamil. Di Jawa Timur, bagaimana yang tadi malam dapat laporan, Ibu Risma dari PDIP naik sekarang, sudah mulai menggerogoti Ibu Khofifah dari koalisinya Pak Prabowo. Jadi sekarang di beberapa daerah di Indonesia ini sudah mulai bangkit, dan omongan Ibu Mega tuh benar. Saya baru tahu ternyata kenapa dari dulu Ibu Mega itu menginginkan presidennya Pak Ganjar, program bagaimana. Saya paham sekarang, mendekati hari-hari ngerti sekarang. Ini juga membuat kami, kaum banteng ketaton PN ini jadi ketar-ketir sekarang. Apakah nanti sistem Indonesia akan kembali ke Orba misalkan? Apakah nanti akan ada seperti ini? Kan anak-anak muda kan nggak tahu susahnya tahun 98. Saya jadi semakin hari apa yang disampaikan Ibu Megawati semakin terbukti loh. Contoh satunya Pak Andika Perkasa. Bagaimana Pak Andika kemarin di Pilpres itu kan sempat redup ya, tetapi sekarang di Jawa Tengah, waduh, sekarang pemilu menang Pak Andika. Ya, walaupun kalau Pak Andika sih emang figurnya, Bang. Makanya saya bilang PDIP ini stok orang hebat banyak. Kalah partai-partai lain. Kembali konteks di Buleleng, Pak Agus Suratnyana kan dulu, Pak Agus kan nggak ikut. Oh, ini kan konteks Pilgub ya. Kalau Buleleng maksudnya ya. Kalau gitu, kembali ke teori tadi, si kandidat ini sudah fokus sama diri masing-masing. Oke, jadi Pak Agus sudah fokus sama Pilgub. Fokus sama ini, menjaga nama baik beliau. Menjaga agar seluruh Bali tidak hanya di Buleleng saja. Udah fokus pada diri masing-masing, udah nggak sempat ngurusin orang. Ya. Oke. Makanya Buleleng udah pasti deh PDIP kalau menurut dia kalau hari ini. Kecuali nanti 1 November itu. Oke, keliling dari Karangasem. barat, Karangasem sekarang. Nah, ini 3 nih. Karangasem ini agak susah diprediksi ya, tapi kalau menurut yang dengan kehadiran independen ya, Pak Kari Subali dengan Pak Ismail itu bagus ya. Ini kan pertama di Bali, ya, kemudian satu-satunya ya. Cuman agak sulit nanti ketika beliau menang, mungkin di hadapan nama DPR yang DPRD yang partai politik. Ini yang dia sering diskusi. Win, ada teman kan pejabat, nanya ke dia, coba tanya itu ajak podcast yang di independen. Kemudian dari Karangasem juga orangnya ini. Gimana nanti kalau dia menang? Komunikasi nanti si Uya terus yang partai dong. Iya, sepertinya begitu. Dikocok terus sama partai dong. Gimana caranya? Nanti kalau beliau menang, beliau mungkin akan bisa masuk ke partai. Oh gitu. Ya, itu wajar itu. Dan DPRD kan ada kepentingan. DPRD itu kan bansosnya, hibahnya kan tergantung eksekutif. Sama-sama saling membutuhkan. Nanti cair kok nikah. Jadi jangan masalah Pak Kari ini kan dulu kan tapi mantan anak buah Tiang sebagai di PNI Marhainisme dulu beliau. Jadi Tiang udah ketahui karakternya baik banget orangnya, baik, jujur ya. Begitu. Dan Pak Ismail juga baik. Dan mereka hebat bisa ngumpulin 40.000 KTP. Artinya kan 40.000 suara tuh udah di tangan gitu. Dan orang-orang yang swing voter di Karangasem yang tidak mau ke paketnya siapa sih calon Karangasem? Ini ya, Pak Dana Swadi sama Pak Parwate Pandu, orang yang tidak mau kedua kubu ini lebih baik mereka ke independen. Sama seperti di Jakarta, di Jakarta menten Pramono, menten Ridwan, menten si Dharma ya, orang di Dharma nih yang independen. Orang-orang sekarang udahlah daripada 2 orang itu mending saya ke independen. Jangan-jangan di Jakarta bisa independen menang ini. Jadi why not? Apalagi kemarin debatnya kan kelihatan pinter Pak Dharma. Betul. Jadi buat yang Karangasem, tapi
kalaupun masalahnya Pak Dane ini kan didukung sama Gerindra soalnya. Nah, ini Itu yang membingungkan kan. Agak bingung kemarin dia ketemu Saya sama, bingung juga, Ji. sama teman-teman Gerindra Karangasem Kan ketemu modelan dia. gitu. Mantap ininya. Saya bilang ketawa kita bilang sama Pak Dane yang ketemu juga sama Pak Parwate ya. Sama Pak Parwate juga dari Gusti Haji Madetusan kan dari keluarganya Bu Mas. Yang kan komunikasi aja kan begitu. Cuman menurut yang tipis. Tapi sebenarnya dengan 3 kandidat mereka cuma perlu 35% aja suara. 40% lah aman. Jadiin kan. Nah, sekarang itu aja. Jadi kekuatannya Pak Dane nih ada Gerindra. Karena pasti 1 November pasti berpengaruh. Oke. Gitu. Jadi sementara tuh masih aman ya, kecuali misalkan dari Pak Parwate niki dari partai koalisi itu bisa ke bawah, tapi semakin menguat kok dua-duanya. Yang pikir tim suksesnya gimana caranya itu ya kalau di Karangasem? Saling bocornya dengan tim sukses di Bali. Oh gini dong kondisinya gitu. Aduh. Ya, ayo apa lagi nih? Setelah Karangasem, Bangli, kalau Bangli gimana? Udahlah, Bangli udah pasti menang lah. Udah pasti menang incumbent ya. Oke. Siapa sih Pak di Bangli itu Pak siapa ya Pak Nyoman. Tapi yang menjadi satu ini yang menjadi ancaman itu justru Pak Ide Bagus. Pak Giri ya, mantan Sekda. Di Bangli ada calon muslim kalau nggak salah ya? Ada. Oh, ya, di luar itu kan, non-Hindu ya? Ya Nika kan untuk menunjukkan keindonesiaan Oh, aja. tidak, gitu artinya. Dan nanti lama-lama akan cair kok itu. Sama seperti kemarin di Papua, Menten Bupati orang Cina gitu ya. Bagus kerjanya. Sama di Jakarta dulu punya Ahok gitu ya. Belum tentu juga kan. Belum tentu juga. Kan. Kalau di Bangli yang bisa menjadi kuda hitam tuh Pak Giri. Karena kita tahu sosiologi orang di Bangli ini kan di Bangli itu kan bekas banyak kerajaan-kerajaan tua. Sistem raja resinya sangat tinggi kan gitu. Patas kan di Karangasem sama Gianyar. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut yang Pak Giri ini kalau seandainya kalangan Griya, kalangan Puri bersatu gitu ya, kalau yang orang-orang tradisional ini kan bersatu, kalau melihat dari sisi terah ya, ya walaupun kita tidak mau mainkan ya, hal itu, tapi kalau dilihat dari latar belakang bibit bebet bobot, kayaknya Pak Sekda, Pak Ide Bagus itu bisa kan begitu, bisa ini kan. Tapi kalau menurut yang masih kuat lah Pak incumbent. Pak Sedana ya? Pak Sedana masih kuat sekali. Pokoknya mesin partai di Bangli PDIP itu jalan sekali. Siap. Pokoknya yang pasti menang itu 3 deh. Bangli, Gianyar, Denpasar. Ya. Udah tutup mata nih menang itu. Pak Jaya Negara menang, Pak Mahayastra menang di Gianyar, sama Bangli menang lah itulah. Udah itu hitungan. Gianyar apalagi kan saya sering mendengar, Win kenapa ya di Gianyar kok lawannya ini saya pengen males. Sama kasusnya saya malas milih Pak Mahayastra, tapi kalau lawan ini gimana ini gitu. Seharusnya kota kosong ya. Kota kosong bahaya, ini bisa kota kosong. Nah. Kalau di Gianyar kota kosong menang kota kosong. Ya. Di Denpasar kalau kota kosong menang kota kosong. Saya udah dapat info kan, makanya di Gianyar gimana PDI itu memastikan. Seharusnya kemarin Gianyar nih masangnya itu sebenarnya masang tokoh Puri. Kemarin kan ada digadang-gadang. Gianyar kan udah tokoh Puri sekarang, Ji. Bukan, maksudnya yang populer seperti. Oh, yang populer, Cokde misalnya itu ya. Gitu. Sebenarnya, dia udah dapat ngomong kemarin sama Cok Ibah waktu ketemu di Mas Ubud, dan maju nih ke Semeton. Karena Gianyar itu sangat sama kayak Bangli lah, masih memahami sekali unggah-ungguh nih ke sistem raja resi. Betul. Sangat secara skala nih skala gitu. Dalam rahasia umum masih feodalnya masih tinggi. Dan apalagi dengan tidak dipakainya Cok Aceh. Nah, kan gitu. Kan artinya kan nggak pakai. Jadi Cok Aceh kan tidak kepake. Artinya kan kalau menurut yang ya sudah lah. Makanya kemarin kan Pak Gede Gajah kan diterima dengan baik ya. Betul. Di Ubud ya. Kalau menurut yang kalau langkah cepat ya untuk mengamankan idealisme seni dan budaya harusnya dari Puri Ubud maju. Katanya begini, PD Mahayastra dengan orang Puri, tokoh Puri itu udah terlanjur lengket katanya. Jadi kenapa? Ya mungkin Pak Gus cawe-cawe sebelumnya kan. Selamat menikmati 5 tahun yang ke depan, gitu-gitu aja. Aman kan, Ci? Kenapa? Aman, Gianyar aman. Ya aman kepanjangan. Oke, Ampuro, Pak Agus, saya mengundang podcast Pak Agus ini nggak mau masalahnya. Gimana ini bupati saya ini? Ya.
Ya cuman itu aja 5 tahun ke depan ya pesan saya kepada yang pasti menang ini untuk waspada, hati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Karena mungkin aja beliau-beliau tidak bisa dijatuhkan di pemilu ini, tetapi mungkin lewat jalur lain. Kan dulu kan ingat gak pidatonya Pak Jokowi? Saya bisa pakai jaksa, bisa pakai KPK, bisa pakai ini kan gitu. Kan itu pidato Pak Jokowi kan begitu. Dan mungkin ke depan begitu karena gini loh. Ini pemerintahan Pak Prabowo itu dengan partainya yang versus PDIP, dia akan ingin eksis 2029. Dan di dalam 5 tahun ke depan ini akan menyiapkan orang-orang yang bisa menang di 2029. Oke. Salah satu cara menang di 2029 kan harus menyingkirkan gubernur, bupati, wali kota yang terpilih. Oke. Dan kalau mau dicari kesalahan kan pasti ada. Yang paling gampang kesalahan itu adalah masalah uang, masalah korupsi. Betul. Semua yang rasa di Bali ini eksekutif ya, itu punya dosa-dosa yang ada jejak-jejak masalah anggaran kok. Siapa bilang mereka akan terpilih 5 tahun lagi aman? Betul. 2027 aja, mungkin udah banyak tuh yang udah ini kena. Karena 2029 dia akan ngulang lagi. Berarti bagi yang mereka yang gitu mundur kena, maju kena tadi. Mundur kena. Ya, kadang-kadang ya itu mungkin udah karma ya. Dan sekarang seperti makin Tiang kan ketawa aja kalau misalnya melihat ada kawan lah calon gitu yang ngeluarin uang sampai rekomendasi sampai berapa gitu ya. Ada yang sampai kampanye sampai ngumpulin ini biaya kan gitu. Tiang dalam hati kan berpikir ya dulu lu banyak setoran korupsi gitu ya. Makin telasnya banyak kan memang udah karma. Ya. Dia selama 10 tahun menjabat, dia banyak ngumpulin uang, dia sampai macam-macam, sampai dia menjual izin, menjual ini, menjual itu, memanfaatkan semua. Dia ada biaya-biaya merekrut, tapi pegawai-pegawai kontrak itu ya ada pasal-pasal sekian. Terus ada yang juga uang pemerintah mungkin oleh si oknum didepositoin biar dapat bunga sampai ditahan-tahan. Terus makin kalau dia pengeluarannya banyak untuk membiayai macam-macam lah gitu ya, membiayai ormas, membiayai tim sukses, saksi. Yang dalam arti ketawa ya dulu lu ambil banyak, sekarang juga keluar banyak. Itu hukum karma itu berjalan sekali di Bali. Habis habis-habisan nanti semua. Ya, makanya itu yang disebut kita harus ke politik dharma. Kalau nggak kayak gitu berat. Ya. Ayo satu lagi ini apa? Klungkung. Berarti klungkung nih seru katanya Ci. Memadung. Klungkung gimana ini? Klungkung seru nih Ki. Gimana itu kalau menurut Aji? Klungkung nih. Kalau klungkung yang pasangannya yang Pak ini ya, Pak Juliarta ya. Satrio, Juli. Kalau Pak Klungkung nih kalau dari ngobrol ya, itu dari faktor Gerindranya kuat di sana ya. Gerindra kuat ya? Kalau Pak Kaste kan oke lah kan gitu, Sapunnya mantan Wabub ya. Nah, antara Pak Satrio mantan nih sama ini, tapi sama Juli. Ya, jadi bulut yang tipis itu. Ya, tunggu 1 November. Oke, siap. Tergantung itu aja. Dan masyarakat Klungkung tuh sangat cerdas. Pinter, orang ini di Klungkung tuh pinter-pinter masyarakatnya. Pak siapa mantan bupatinya? Pak Suwirto masih kuat nggak kira-kira di sana ya? Enggak, kebetulan yang kurang. Karena belum kemarin aja tim-timnya dari partai itu mempromosikan Ganjar aja udah lost. Oh iya ya. Banyak kemarin yang lihat ada statement kok. Enggak ada pengaruh. Makanya tuh yang mantan-mantan tokoh itu udah nggak berpengaruh sekarang. Ya jadi jangan Pak Koster jangan merasa tidak percaya diri, Pak Gede Gajah juga mungkin harus jangan merasa ini juga didukung. Tokoh-tokoh yang dikunjungin itu udah banyak nggak punya masa, waktunya udah lewat. Karena politik itu ada orang gimana?
Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orang. orangnya. Ya kalau cuman support yang moral nyenengin diri, tapi jangan ada di zona nyaman lah. Gitu nih. Tapi kalau di Kelungkung buat yang tipis, karena Kelungkung penting nih ke masalah Nusa Penida, pembangunan. Oh iya, Nusa Penida itu. Ya, banyak yang perlu dirapikan nih di sana, mengenai jalan-jalan, mengenai air di sana ya. Infrastruktur. Kelungkung kan termasuk salah satu yang PAD-nya kecil di Bali. Ya, makanya sangat butuh sebenarnya bantuan pusat. Harus itu dibantu itu Kelungkung itu. Sekarang dengan kurang lebih hampir berapa ya? 3.000 orang, 3.000 per hari untuk masalah turis di sana. Nusa Penida. Tapi air, jalan, infrastruktur ini harus ada jalan yang lebar kan, besar. Betul. Itu kalau nggak intervensi pusat nggak bisa itu. Sekarang bayangin aja misalkan kalau yang menang dari PDIP, gimana caranya ngomong sama menteri yang warnanya beda? Nggak bisa, makanya harus butuh fraksi Gerindra untuk bicara. Apalagi nanti sekarang wakil menteri keuangannya kan ini dari keponakannya Pak Prabowo, yang wakil menteri yang udah dilantik. Ya mungkin beliau kan jadi next menteri keuangan. Makanya statementnya De Gajah kemarin ada benarnya. Oh, yang pemutihan itu, Ci? Iya. Bisa itu kira-kira, Ci? Bisa ya? Itu political will itu. Ada yang nanya, Ji, bener nggak pernyataan De Gajah kalau utangnya Provinsi Bali, anggap utang-utang mantan-mantan gubernur yang kemarin itu dihapus, diputihkan? Bisa itu. Kenapa enggak? Why not? Gitu loh. Secara undang-undang bisa. Ya, tinggal kebijakan Kementerian Keuangan aja itu diputihkan, atau misalkan nanti tapi dananya itu ya tentu harus persetujuan ini juga ya parlemen ya, parlemen. Kemudian boleh saja itu hak, atau misalkan itu dianggap sebagai penyertaan modal. Misalkan anggap kita kan membuat ini jalan tol. Anggap aja utangnya Bali 500 M. Udah putihin aja, tapi gua masukin nih. Lu utangnya mesti dibayar, tapi pemerintah pusat punya sahamnya di jalan tol ya. Misalkan di Bali. Gitu. Sedangkan pemerintah Provinsi Bali misalkan punya tanah sekian puluh ribu hektar. Tinggal divalidasi aja. Sama kayak jalan tol Bali Mandara. Kan itu kan konsorsium BUMN itu nggak pakai APBN zaman Pak SBY. Jadi Provinsi Bali punya saham. Di sana di GWK ada juga sahamnya. Di TDC Nusa Dua ada sahamnya. Itu memungkinkan untuk memutihkan itu. Jadi dalam hal ini De Gajah cerdas. Dia memang begitu. Misalkan mau dinolkan nih, tergantung Pak Prabowo aja. Nolkan nih semua, siap laksanakan, nol langsung utang. Jadi pemasukan tahun 2025 fokus anggaran kita 7 triliun ditambah dana DAU DAK fokus membangun Bali. Bisa. Saya bantu. Bisa itu. Nah, itu makanya jangan ditanggepin lawannya Pak De Gajah, jangan nanggepin statement itu. Nanti biar nggak kelihatan bodohnya. Ya gimana gitu. Biasanya basar-basar asal nyerang aja kan. Mana mungkin gitu. Sama kayak sekarang misalkan bantuan hibahnya yang ke Beleleng kan belum cair kan? Yang 1 M per 1 desa itu. Ya. Seharusnya kan ya misalkan anggap nih, semoga programnya Pak Giri itu sebagai cawagup ya kadang-kadang beliau bicaranya overlapping ya, maksudnya kalau cawagup kan tidak punya kewenangan besar sebenarnya. Betul. Cawagup ini kan seremonial sebenarnya, bukan BEM. Ban serap katanya. Ya katanya wapres saja kan cuman sebenarnya pendukung kan gitu nih. Tapi kadang-kadang orang yang bisa membuat orang jadi menang jadi itu wakil itu. Pas pemilihan gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak bicara tentang itu kalau menurut dia. Pak Giri nggak usah banyak terlalu bicara tentang itu. Seperti sekarang misalkan sama lawan politiknya beliau. Kemarin beliau 138 M ya kalau nggak salah ya, untuk 1 desa 1 M. Seharusnya menurut Tiang kalau misalkan mau harusnya kan cairnya sebelum pilkada dong, sebelum pemilu besok. Tapi ingat tanggal 20 Oktober, tanggal 1 November kita udah punya Menteri Keuangan udah beda loh. Benar kan? Atau bisa jadi dibuat begini, oke, disimbolis dulu, nanti kalau saya Koster Giri menang, nanti cair, kalau nggak cair ke sana gitu, mungkin bisa dibuat, bisa nggak gitu? Oh nggak bisa tuh. Nggak bisa gitu? Ya, itu bisa bermasalah hukum itu kalau ada yang ngancam-ngancam, karena itu uang rakyat. Intinya itu bukan uangnya kandidat gubernur dan wakil gubernur, itu uangnya rakyat itu, kan begitu ya. Kita lihat aja, kalau misalkan ini saya minta aja sama timnya lawannya Pak Koster Giri tanggal 27 ya pilkada ya. Kalau tanggal 20 November nggak cair, buat statement.
Bener nggak? Di dalam masa pemilu itu udah nggak bisa, apalagi ada Mendagri ada surat Mendagri sama arahan Kapolri. Makanya kan tim kejaksaan turun makin ke Bali kan untuk memeriksa dana-dana hibah itu. Oh, Jaksa Agung ya. Pokoknya ingat aja pesan AWK, kalau dana hibah yang dijanjikan seluruh Bali itu tanggal 24, 5 hari sebelum pilkada itu tidak cair, buat statement. Statement apa maksudnya? Statement dari lawan politiknya. Ya, udah terbukti. Statementnya sederhana. Apa itu? Omon-omon. Itu cuma janji doang. Yang bisa nyairkan saya. Itu ngomongnya. Deal. Menang pilkada cair itu. Kan hanya perlu persetujuan. Semuanya itu di Indonesia nih dana itu persetujuan dari Menq sama Mendagri. Dan Menq Mendagri dipegang sama orang partai berkuasa. Nah, makanya siapa suruh kemarin musuhin Pak Jokowi? Berat musuhin Pak Jokowi. Kalau sekarang misalkan namanya manusia disudutkan, ada rasa sakit ya, kan wajar. Sekarang gua kerjain, dan jangan salah loh, Pak Jokowi itu punya putra yang wakil presiden. Ya. Wakil presiden itu pengaruhnya besar. Dan Pak Mas Gibran ini adalah presiden potensial berikutnya. Boye aja pingin kudeta enggak. Jadi kalau kita temenan sama orang kan kita lihat juga ini orang ini besok mau jadi apa sih? Itu maksudnya. Dan sekarang jangan dari awal yang bilang aduh semeton Bali. Jangan lawan presiden, jangan lawan Jokowi. Meneng mantan kalau nggak suka tuh diem. Ya. Sekarang kan semua dihabisi. Dihabisi sama masyarakat pendukung Pak Jokowi loh. Indeks saja sekarang kemarin lembaga survei terpercaya loh ya, bukan abal-abal ya. Itu kepuasannya 75% masyarakat Indonesia masih terhadap Pak Jokowi. Sama Jokowi ya. Dan di Jakarta itu orang nggak berani macem-macem karena ada putra beliau, Pak Gibran. Pak Gibran juga dalam memimpin kan pasti akan sering konsultasi sama ayahnya dong. Sama dengan Bu Puan jadi ketua DPR RI. Kalau ada kebijakan yang krusial, pasti beliau matur sama ibunya, kan gitu. Unapi niki Bu Mega bagaimana? Sama Pak Gibran juga sama. Sama aja itu semua, dan kita ini sebagai orang daerah nggak usah macam-macam deh. Ini hebat-hebat itu di pusat itu, dinasti ini. Ngeri. Nggak ada apa-apanya dinasti Bali. Siap. Makanya kalau bicara dinasti, wih ngeri. Pokoknya yang buat yang itu ya itu ya. Masih ada Denpasar udah pasti. Udah, Pak Jaya Negara udahlah. Udah, walaupun nanti Pak Jaya Negara akan menghadapi mungkin golput yang tinggi ya, karena seperti 5 tahun yang lalu. Tapi lawannya kan Kim yang didukung oleh Prabowo. Sudahlah yang beda itu. Kalau di kota Denpasar saya dukung Pak Jaya. Oh gitu. Soalnya beliau baik, soalnya Pak Jaya itu sopan. Ya oke lah kinerjanya. Saya lihat udah mulai akur nih sekarang. Bukan akur. Dulu kayaknya berantem terus AWK sama Jaya Negara. Pak Jaya Negara tuh udah kayak kakak ya. Oke. Maksudnya itu sopan, udah itu mau. Ya beliau emang sopannya emang mau negur duluan gitu loh ya. Tiang berapa kali Tiang ketemu gitu ya, 4 mata kan gitu ketemu bagaimana. Ya memang ya Tiang kadang-kadang juga agak geram gitu ya. Aduh gimana sih, kan saya manggilnya Kanda ya. Kadang-kadang Tiang juga masalah air, masalah yang hubungan sama Pemkot ya, sampah misalnya gitu ya. Itu aja, taman pancing. Trotoar katanya sekarang kan semraut. Kadang-kadang Tiang gemes juga gitu. Gimana sih kok nggak bisa ini ya? Padahal kan tinggal perintahin begini aja gitu. Ya cuman karena tidak ada pilihan. Sira lagi pilihan di Pilkot kemarin. Kalau yang satu lagi mohon maaf deh enggak. Oh iya. Saya tahu lah. Udahlah diam lah. Win udah tahu lah rahasia. Tahu lah. Pinter. Jadi Pak Jaya Negara dapat suara saya. Iya. Ya, paham. Pokoknya untuk Denpasar oke lah. Pokoknya 3 kabupaten aman lah PDIP, yang lain. Siap. Pokoknya intinya kesimpulan siapapun yang menang besok, AWK akan bantu. Siap. Demi Bali niki ya, yang namanya kita bersaing di mereka kasih aja. Tapi ingat, ayo persiapan anak muda,
generasi milenial, generasi Z untuk 2029 harus ada kaderisasi. Biar nggak seperti sekarang, bingung milih kandidat kan, main-main copot-copot aja sampai ada orang luar juga jadi kandidat kan begitu, kayak nggak ada stok aja kita pemimpin begitu. Ya jadi Tiang akan bantu dengan formasi 4 DPD yang hebat-hebat niki, kita akan bantu. Kita kan bersatu. Dan nanti ketika mereka udah terpilih, kita akan pasti akan silaturahmi. Siap. Gitu. Ya, pokoknya politik yang damai. Oke, Ji. Sukses semua nih, Oke. Ji. Sudah mau datang lagi ke Jak Bali. Niki yang dari tadi yang sebenarnya mancing aja nih Gijayarah AWK ini sebenarnya. Belum ketemu Ben Mai. Waduh. Belum bisa saya tebak mana hari, Ji. Kita akademis dulu lah. Tenang Siap, Ji. aja, ya. Oke, terima kasih. Pokoknya terima kasih, Ya. kita tutup. Ya. Om, Ya. santai. Rayu. Ya.